Bunga idaman si mawar merah, mekar di taman, sungguh indah. Orang bilang akuntansi susah, bersama kami menjadi mudah. Bagian pertama, mendaftarkan badan usaha. SIAPIK adalah sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan. Aplikasi ini dibuat oleh Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. SIAPIK ada yang berbasis web ya, atau berbasis Android. Bank Indonesia menyarankan agar Bapak dan Ibu menggunakan yang berbasis web ya, supaya datanya tersimpan ya, aman di servernya Bank Indonesia. Keunggulan SIAPIK yang pertama, jumlah transaksi tidak dibatasi, jumlah entitas usaha dalam satu HP atau laptop tidak dibatasi, kemudian jumlah entitas usaha di setiap sektor tidak dibatasi, jumlah barang, bahan material, dan jenis jasa tidak dibatasi, jumlah pemasok dan jumlah pelanggan tidak dibatasi, dan juga tidak berbayar. Dan satu lagi mungkin servernya ada di Bank Indonesia, server Bank Indonesia yang insya Allah aman. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan melakukan simulasi aplikasi SIAPIK. Silakan Bapak dan Ibu menyiapkan laptop atau handphone, kemudian ikuti panduan menggunakan SIAPIK langkah demi langkah. Bapak dan Ibu, untuk SIAPIK berbasis web, ya silakan Bapak dan Ibu buka ya internetnya, kemudian silakan tuliskan di bagian atas ini ya, bi.go.id ya, garis miring SIAPIK ya. Nanti akan muncul ya di bawahnya ada pilihan-pilihan yang kita bisa klik ya. Ada SIAPIK yang paling atas ini kita bisa klik ya. Kemudian akan muncul halaman login ya. Apabila Bapak dan Ibu sudah pernah mendaftar, maka akan ada menu untuk login ya, untuk masuk ke aplikasinya. Tetapi kalau belum, maka akan muncul menu daftar ya. Silakan Bapak dan Ibu ya klik daftar. Ini adalah halaman ketika kita klik daftar ya. Ada data yang perlu diisi, kemudian juga ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pembuatan password ya. Password minimal 8 karakter, gunakan kombinasi, ada huruf besar, huruf kapital, kemudian ada huruf kecil, kemudian ada angka, ada nomor atau angka, kemudian juga ada karakter spesial seperti tanda bintang, tanda pagar, ya, tanda plus, tanda minus itu, ya. Ya, kemudian ditulisnya sambung tanpa spasi, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, kita akan mengisi data, ya. Nama lengkap, ya, saya pakai nama istri saya ya, Dwi Rahayu Cantik. Kemudian username-nya, ya, username juga saya samakan. Bapak dan Ibu silahkan ya mendaftar dengan nama masing-masing ya. Latihannya untuk simulasi silahkan pakai nama masing-masing ya. Atau menggunakan nama dummy juga boleh, atau mengikuti yang saya contohkan juga boleh ya, karena sekarang kita masih simulasi. Selanjutnya ada email ya, silahkan dituliskan emailnya.
Kemudian nomor KTP ya, ini nomor KTP-nya saya dummy ya, emailnya juga ini dummy ya. Kemudian passwordnya, nah password saya contohkan di sini. Password yang betul seperti ini ya, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Saya contohkan di sini istri, I-nya besar, tercinta, T-nya besar, angka 1, kemudian bintang. Sambung ya semuanya. Kemudian diminta konfirmasi password. Ya, silahkan diketik ulang yang sama persis. Ya, kemudian klik daftar sekarang. Ya. Kemudian akan ada notifikasi password dapat digunakan. Ya, kalau passwordnya sudah betul, seperti ini. Kalau passwordnya belum betul, nanti akan ada pemberitahuan passwordnya untuk diperbaiki. Ya, nanti silahkan diperbaiki. Ya. Kemudian kita klik daftar. Ya, kemudian ada pemberitahuan ya. Yang pertama berupa pertanyaan, apakah password akan disimpan? Kalau saya lebih senang simpan ya, save ya, klik save ya. Supaya apa? Supaya kalau login lagi nanti tidak usah ngetik password lagi ya. Kemudian ada sapaan dari si Apik. Ya, kita tutup ya. Bapak Ibu ya, akan muncul beberapa pilihan jenis usaha, ada jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, peternakan ya. Bapak dan Ibu ya, untuk simulasi kali ini kita pilih jasa ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu ya, di HP yang sama ataupun di laptop yang sama ya, kalau memang punya beberapa jenis usaha, nanti Bapak dan Ibu bisa ya membuat lagi usaha yang baru, usaha yang kedua dengan jenis perdagangan atau dengan jenis manufaktur ya. Atau kalau jenis jasanya ada dua ya, mau dipisahkan pencatatannya ya, nanti di HP yang sama ataupun di laptop yang sama bisa ya menambah lagi jasa yang kedua, yang ketiga ya, bisa ya. Untuk kali ini kita klik jasa. Kemudian ya kita ya masih belum ada nih no image, maksudnya logo ya, logo perusahaan kita belum ada. Ya, kita bisa memilih gambar ya. Klik pilih gambar ya. Atau kalau belum muncul pilih gambarnya mungkin ada di bagian bawah ya. Klik ya di sebelah kanan ya. Di panah menuju ke bawah nih ya, diklik ya, supaya bagian bawahnya muncul. Ya, Bapak dan Ibu kita akan memilih gambarnya ya. Nah, kalau saya gambarnya sudah ada di folder pictures ya. Kemudian saya pilih gambar mesin fotokopi ya. Kemudian kita klik open. Bagaimana kalau di HP? Kalau di HP ya silahkan ya di pilih ya, biasanya di galeri ya, silahkan ya. Kemudian sudah muncul gambar yang saya pilih, mesin fotokopinya, kemudian diklik upload. Selanjutnya kita akan melengkapi datanya. Nama badan usaha, namanya Kopi Berkah Tes. Ditambahkan kata tes karena ini adalah simulasi ya, hanya untuk latihan. Bapak dan Ibu juga ya, kalau yang sekarang untuk latihan tambahkan kata tes ya, supaya Bank Indonesia mengetahui mana data di si Apik yang sesungguhnya ya, usaha yang sesungguhnya dan usaha yang hanya untuk latihan saja ya. Nah, nanti kalau sudah menginput yang sebenarnya ya, setelah selesai simulasi nanti ya Bapak dan Ibu sesuai dengan nama usaha masing-masing ya, tanpa kata tes ya. Tambahkan kata tes kalau untuk kelatihan. Alamat saya
tulis di sini Jalan Kampus Setan nomor 5 ya. Untuk provinsi ya diklik tanda panah di sebelah kanan ya, diklik tanda panahnya akan muncul pilihan provinsi. Ya, kita pilih Banten. Kemudian kabupaten kota juga kita klik tanda panah ya, kita pilih Kota Tangerang Selatan. Kecamatan diklik tanda panah, kemudian kita pilih Pondok Aren, kelurahan klik tanda panah, pilih Jurang Mangu Timur. Jadi Bapak dan Ibu nanti ya kalau untuk menginput data ya, kalau ada pilihan tanda panah berarti sudah ada pilihannya, maka kita klik tanda panahnya dulu ya. Kemudian nomor telepon, fax, email, website. Nah, ini kan tanpa tanda bintang ya. Kalau tanpa tanda bintang berarti opsional ya. Mau diisi boleh, ya dikosongkan juga boleh ya. Kalau untuk yang sesungguhnya nanti sih sebaiknya dilengkapi ya. Kemudian pemilik ya, ada tanda bintang berarti wajib diisi ya. Saya isi Dwi Rahayu Cantik atau Bapak dan Ibu silahkan pakai nama masing-masing ya. Deskripsi usaha ini juga opsional ya. Mau ditulis boleh, kosong boleh. KTP ini tanda bintang wajib diisi. Ini KTP-nya nih saya KTP dummy ya, hanya untuk latih simulasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 ya. Kalau dummy pastikan minimal ada 16 digit ya, 16 angka ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian memilih periode awal transaksi, maksudnya mau mulai dicatat transaksi mulai tanggal berapa ya. Nanti Bapak dan Ibu untuk yang sesungguhnya nanti silahkan dipilih ya, mulai mencatatnya tahun ini atau tahun kemarin, kemudian mulai bulan apa. Kalau untuk yang sekarang, untuk simulasi ini tahunnya 2022, bulannya November ya. Ini defaultnya muncul yang tahun sekarang, bulan sekarang ya. Kita klik simpan. Kalau nanti mau mengganti tahun atau November ya klik tanda panahnya ya. Bulan juga klik tanda panahnya. Kalau yang sekarang, kalau sudah muncul tahun sekarang, bulan sekarang kita klik simpan ya. Kemudian ya ada notifikasi sukses, data usaha berhasil dibuat ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti seringkali kalau kita menginput transaksi akan ada pemberitahuan seperti ini, maka ya sudah kita cukup tutup ya, klik tutup ya. Nyiur melambai di tepi pantai, semilir angin segarkan raga. Bagian pertama sudah selesai, sekarang lanjut bagian 2. Bagian 2, input transaksi. Bapak Ibu, sebelum kita menginput transaksi, ada satu konsep penting yang ingin kami sampaikan, yaitu konsep entitas usaha. Menurut konsep ini, suatu entitas usaha adalah suatu unit yang terpisah dari pemiliknya, dan juga dari pemberi pinjamannya, dan juga dari unit yang lainnya. Konsep ini berfungsi untuk membatasi data ekonomi masing-masing unit usaha. Bapak dan Ibu, satu hal yang sangat penting dari konsep ini adalah bahwa unit usaha yang Bapak dan Ibu miliki itu adalah terpisah dari Bapak dan Ibu sendiri sebagai pemiliknya. Dalam artian ya pencatatannya terpisah ya. Yang mana yang transaksi usaha, yang mana yang transaksi Bapak dan Ibu sebagai pemiliknya. Mengapa harus dipisahkan Bapak dan Ibu? Ya, supaya menjadi jelas. Ya, menjadi jelas Bapak dan Ibu punya usaha, laba atau ruginya berapa.
apabila Bapak dan Ibu tidak melakukan pemisahan, ya, pencatatan unit usaha dengan kepentingan pribadi, maka akan terjadi hal-hal yang banyak orang yang punya usaha, kemudian merasa seperti tidak ada hasilnya. Ya. Ternyata ya sebenarnya ada hasilnya dari usaha tersebut, hanya saja karena tidak dicatat secara terpisah, secara rapi, ya, maka seolah-olah tidak ada hasilnya. Maka Bapak dan Ibu, itulah mengapa di akuntansi kita mengenal, ya, konsep entitas usaha. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi tolong dipisahkan, ya, transaksi usaha Bapak dan Ibu dengan transaksi atau pengeluaran Bapak dan Ibu sendiri secara pribadi. Harus dipisahkan. Yang harus dicatat dalam pembukuan usaha tentunya adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan usaha. Nah, kita akan mengecek, ya, pemahaman Bapak dan Ibu terkait konsep entitas usaha ini, apakah sudah dipahami atau belum, ya. Kita ke slide berikutnya, kuis singkat konsep entitas usaha. Bapak dan Ibu silakan, ya, dijawab apakah akan dicatat di pembukuan usaha Bapak dan Ibu atau tidak beberapa transaksi berikut. Yang pertama, menjual barang ke pelanggan. Jawabannya adalah ya. Yang kedua, usaha tetangga mendapat uang. Apakah dicatat? Tentu saja tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu atau ibu-ibu, ya, ibu-ibu belanja sayur pakai uang dari papa. Ya, pagi-pagi, ya, suami tercinta memberi uang belanja. Nah, apakah dicatat di pembukuan usaha? Jawabannya tidak. Yang terakhir, ini yang paling sulit. Mengambil uang usaha untuk bayar arisan. Ya. Apakah Bapak dan Ibu pernah melakukan? Ya, saya kira sering dilakukan. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan dalam akuntansi seperti ini? Boleh, ya. Mengambil uang usaha untuk bayar arisan silahkan, atau untuk keperluan yang lain silahkan. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah dicatat di pembukuan usaha atau tidak? Silakan dipikirkan. Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena di sini ada uang usaha yang terlibat di sini, ya. Ada uang usaha diambil oleh Bapak dan Ibu sebagai pemilik untuk keperluan pribadi, keperluan keluarga yang bukan kepentingan bisnis, ya, yaitu untuk bayar arisan, bayar SPP, untuk belanja sayur dan lain-lain. Maka ini yang boleh dilakukan, tetapi harus dicatat di pembukuan usaha. Pertanyaan ketiga, apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan pencatatan yang seperti ini? Nah, setelah ini Bapak dan Ibu harus mencatatnya. Baik. Tanggal 1 November, Dwi Rahayu Cantik menyetorkan uang 20 juta untuk modal usaha. Caranya, klik transaksi, kemudian klik di bagian penerimaan, klik modal. Selanjutnya, klik modal uang. Ya. Di aplikasinya akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Ketika kita sudah klik modal uang, akan ada formulir yang harus diisi. Ya. Ini di bagian paling atas, ini ada modal uang, ya, karena kita tadi memilih modal uang, ya. Yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu adalah mengisi data-data yang diminta di sini, ya. Ya, yang pertama adalah jumlah, ya. Jumlahnya berapa? Yaitu
20 juta. Silahkan diketik 20 juta. Selanjutnya metode pembayaran dari aplikasi defaultnya ya adalah tunai. Ya. Sudah ada warna biru di sini, artinya metodenya tunai yang secara default dari aplikasi. Dan karena kita memang tunai, sehingga ya sudah biarkan saja. Nanti apabila metodenya adalah transfer lewat bank, maka kita klik yang transfer. Ya. Dalam hal ini transaksi pertama menggunakan tunai, maka kita biarkan metode pembayarannya sesuai dengan defaultnya. Kemudian tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini akan muncul tanggal hari ini ya. Ketika Bapak dan Ibu membuka aplikasi tanggal berapa, itulah sini akan muncul tanggal hari ini. Nah, apabila kita mau menginput untuk tanggal yang sebelumnya, maka kita klik gambar kalender di sebelah kanan, kita klik. Kemudian Bapak dan Ibu memilih tanggal yang sesuai, tanggal 1 November. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang diinput bulan yang sebelumnya, bukan di tanggal yang sama dengan yang sekarang? Maka ya silakan disesuaikan ya, digeser ke panah ke kiri, nanti akan ada muncul bulan-bulan sebelumnya ya. Atau tahun yang lalu, menginput untuk transaksi tahun yang lalu bagaimana? Ya silahkan diklik gambar kalender, kemudian klik tahunnya ya, yang angka 2022 diklik, nanti akan muncul tahun yang sebelumnya 2021 ya. Kemudian untuk bulannya juga nanti bisa dipilih ya, bulan berapa, ya, bulan yang mana ya. Selanjutnya sudah dua saja yang diisi, jumlah dan tanggal. Kemudian klik simpan. Nah, setelah klik simpan akan ada pilihan ya, akan ada pilihan lihat transaksi, kemudian kembali ke menu ya. Silahkan Bapak dan Ibu bisa lihat transaksi dulu boleh ya, untuk melihat seperti apa sih yang dicatat oleh si Apik ya di aplikasinya si Apik itu, atau langsung kembali ke menu juga bisa ya. Silakan klik kembali ke menu untuk dimunculkan menu yang ada data transaksi, laporan dan seterusnya ya. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke transaksi 2 November. Menyewa ruko untuk 3 bulan dengan harga 3 juta secara tunai. Caranya, klik transaksi, kemudian klik beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka adanya di bagian bawah Bapak dan Ibu ya, sehingga Bapak dan Ibu perlu klik sebelah kanan ini ya, yang menuju ke panah ke bawah ini, diklik di sini, atau kalau HP bisa digeser ke atas berarti ya layarnya, supaya muncul yang bagian bawahnya ya. Ya silahkan ya. Jadi, bagaimana caranya supaya bagian bawah dari layar muncul ya. Karena beban dibayar di muka ini adalah di bagian paling bawah dari menu pengeluaran ya. Ada beban dibayar di muka seperti ini, kita klik di sini. Setelah diklik akan muncul isian ya, isian formulir beban dibayar di muka ya, seperti yang sebelumnya ya. Selalu polanya adalah kita isi data yang diminta di sini, kemudian kita simpan, kemudian kembali ke menu untuk ke transaksi yang berikutnya. Jadi untuk transaksi kedua yang kita isi, pertama jumlah beban yaitu 3 juta. Kemudian yang kedua pilih jenis beban. Pilih jenis beban, kita klik tanda panah di sebelah kanan.
Kemudian akan muncul beberapa pilihan ya, beban ya. Kemudian kita pilih yang sesuai ya. Untuk transaksi ini adalah untuk beban sewa. Kita klik beban sewa. Selanjutnya isian ketiga jangka waktu dalam bulan ya. Kita isikan 3. Selanjutnya metode pembayaran defaultnya adalah tunai. Kita sudah sesuai, kita biarkan. Selanjutnya tanggal transaksi, kita klik tanda gambar ya. Tanda gambar kalender ya. Kita klik, nanti dipilih 2 November ya. Nah, kemudian kita turun ya. Kita turun, kita ke bawah ya. Klik yang panah ke bawah di sebelah kanan untuk memunculkan layar bagian bawah. Selanjutnya Bapak dan Ibu klik simpan ya. Klik menu simpan ada di bagian bawah ya. Warna hijau, kita klik simpan. Kemudian kita klik kembali ke menu untuk transaksi berikutnya. 3 November, membeli rak aluminium secara tunai 6 juta ke toko furnitur Ceger. Caranya klik transaksi, kemudian klik pembelian aset, kemudian klik pembelian aset tetap tunai. Akan muncul formulir pembelian aset tetap tunai. Nama aset ya kita isi. Caranya mengambil dari yang sudah kita input ya. Nah, kalau kita klik tanda panah ini masih kosong ya, belum ada yang di input ya. Maka cara membuatnya, membuat nama aset yang baru, kita klik tanda tambah. Ya, muncul formulir buat aset, membuat aset ya. Nama mesin fotokopi ya. Kelompok ya, kelompok kita klik tanda panah, kemudian kita pilih kelompok 1 ya. Kemudian ada sub kelompok aset ya, kita klik tanda panah, kita pilih mesin kantor. Kemudian masa manfaat ini otomatis, nilai pembelian kita input 6 juta, lalu simpan. Kita kembali ke formulir pembelian aset tetap secara tunai ya. Nama aset sekarang kita bisa klik panah, kemudian sudah ada muncul namanya ya, mesin fotokopi kita klik ya. Selanjutnya pilih pemasok. Nah, ini juga kita belum membuat nih ya. Kalau kita klik tanda panah belum ada isinya, maka kita buat dulu pemasoknya ya. Kita klik tanda panah. Jadi Bapak dan Ibu nanti ya, kalau kita ya mengisi data ya, ada pilihan tanda panah, tanda tambah ya. Kalau kita klik tanda panah ternyata belum ada isinya, maka kita klik tanda tambah ya. Atau kita klik ke tanda panah, sudah ada beberapa pilihan, tapi yang mau kita input belum ada masuk di situ, kita tambahkan dulu berarti. Ya, polanya begitu ya. Kemudian ya masa manfaat, ya pilih pemasoknya, ini kita mau buat dulu ya, kita klik tanda tambah dulu ya. Ya, muncul formulir buat pemasok ya, maksudnya membuat nama pemasok ya. Nama kita tulis Bintaro Elektronik ya. Alamat Bintaro ya. Ini ada tanda bintang ya, berarti wajib diisi. Kalau yang telepon, fax, email, website, kontak person ini tidak ada bintangnya, berarti opsional. Mau dilengkapi bagus ya. Kalau untuk simulasi kosongkan nggak apa-apa. Ya, kemudian diklik simpan ya. Geser ke bawah dulu ya supaya muncul ya menu simpannya. Ya, kembali ke menu pembelian aset tetap untuk ya pilih pemasok ya. Ini kita geser ke bawah ya, panah ke bawah ya. Kita klik ya supaya bagian bawahnya kelihatan ya, pilih pemasok. Sekarang kita klik panah, sekarang sudah muncul ada Bintaro Elektronik, kita klik ya, kita pilih nilai perolehannya ini otomatis 6 juta.
masa manfaat otomatis, metode pembayaran ini defaultnya bawaannya tunai, kita biarkan sudah sesuai. Kemudian tanggalnya, ya tanggalnya kita klik gambar kalender, kita pilih yang sesuai ya 3 ya. Kemudian kita klik lagi ke bawah untuk memunculkan menu simpan ya, klik simpan. Selanjutnya klik kembali ke menu. 4 November membeli ATK secara tunai 200.000. Caranya klik transaksi, klik beban, kemudian klik beban umum dan administrasi. Ya. Kemudian akan muncul formulir beban umum dan administrasi. Kita isi data dulu, nilai 200.000, diketik. Kemudian tanggal transaksi, otomatis muncul tanggal hari ini. Kemudian untuk mengganti, klik gambar kalender. Kemudian pilih 4 November. Ya. Kemudian pembayaran, ya biarkan saja, ya maksudnya dibayar, ya langsung dibayar, ya. Metode pembayaran defaultnya tunai, biarkan saja. Kemudian kita geser ke bawah, ya. Kita klik panah menuju ke bawah, kemudian klik simpan. Ya, diklik simpan, kemudian klik kembali ke menu. 5 November. Kopi berkah tes membeli kertas 40 rim dengan total harga 1.200.000. Caranya klik transaksi, kemudian klik beban ya, di bagian pengeluaran. Selanjutnya pilih beban lain. Kita isikan datanya, nilai 1.200.000, tanggal transaksi, klik gambar kalender, pilih tanggal 5, kemudian pembayaran tunai, sudah sesuai, kita biarkan. Kemudian jenis beban, ya jenis bebannya apa nih, beban yang lainnya nih, ya. Kalau kita klik tanda panah belum ada isinya, karena harus diisi sendiri. Maka kita klik tanda tambah. Ya, buat beban baru, namanya kita buat operasional fotokopi. Ya, berupa apa? Berupa kertas, keterangan di bawahnya. Ya, kemudian kita klik simpan. Ya, selanjutnya kita kembali ke formulir yang sebelumnya. Ya, jenis beban kita klik tanda panah. Sekarang sudah muncul operasional fotokopi. Kita klik, ya kita pilih operasional fotokopi. Kemudian kita klik simpan. Ya. Setelahnya kembali ke menu. 6 November, Kopi Berkah Tes membeli pulsa listrik 500.000. Caranya klik transaksi, kemudian klik beban, selanjutnya beban listrik. Ya. Kemudian kita isi ya, nilai 500.000. Tanggal transaksi, diklik gambar kalender, kemudian kita pilih tanggal 6. Selanjutnya kita ke bawah ya, geser ke bawah ya. Kemudian kita klik simpan dan klik kembali ke menu. 7 November membuka tabungan di BSI 200.000 untuk usaha. Dari uang usaha untuk tabungan usaha. Caranya klik transaksi, kemudian klik di bagian pengeluaran yaitu setoran ke bank. Kemudian klik setoran tabungan. Akan muncul formulir setoran ke bank. Kita isi datanya. Yang pertama tanggal transaksi. Silakan Bapak dan Ibu klik gambar kalender ya ini.
kemudian dipilih tanggal 7. Selanjutnya input jumlah 200.000, kemudian pilih bank. Nah, pilih bank Bapak dan Ibu, kita belum pernah menginput ya data bank, maka kalau kita klik tanda panah belum ada datanya, masih kosong. Caranya bagaimana? Kita tambahkan dulu, klik tanda tambah ya. Akan muncul formulir buat bank. Nama kita tulis BSI, atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan bank yang Bapak dan Ibu miliki ya, rekeningnya misalkan Mandiri, BRI, BNI, silahkan ya, atau yang lain. Kemudian nomor rekening ini nomor dummy Bapak dan Ibu 1234567 ya. Kalau untuk yang sebenarnya nanti tentunya sesuai dengan rekening bank Bapak dan Ibu semuanya masing-masing ya. Mata uang ya, untuk mata uang silahkan Bapak dan Ibu klik tanda panah ini ya, diklik tanda panah sudah ada pilihannya yang bawaan dari aplikasi ya. Kita pilih IDR, artinya rupiah ya, Indonesia rupiah ya, IDR ya, silahkan diklik IDR. Jenis tabungan ini sudah defaultnya tabungan ya, jenis rekening ya, jenis rekeningnya defaultnya tabungan sudah berwarna biru, kita biarkan, kemudian kita klik simpan. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita kembali ke menu atau ke formulir setoran ke bank. Untuk pilih bank, sekarang kita bisa klik tanda panah, kemudian ada satu nama BSI. Kalau di tempat saya, maka saya klik ya BSI. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita klik kembali ke menu untuk ke transaksi berikutnya. 8 November ada pendapatan jasa fotokopi tunai untuk 5.000 lembar fotokopian dengan harga Rp300 per lembar. Caranya klik transaksi, kemudian klik di bagian penerimaan yaitu klik penjualan. Selanjutnya kita klik penjualan jasa tunai. Akan muncul formulirnya untuk nama pelanggan ya. Kalau tunai ini opsional ya, diisi boleh, tidak juga boleh ya. Untuk sekarang kita kosongkan saja ya. Pembayarannya defaultnya tunai, kita biarkan. Tanggal transaksinya kita klik gambar kalender, kita pilih 8 November. Untuk pilih jasa ini kita harus membuat dulu ya. Kalau kita klik tanda panah belum ada isinya ya. Kita klik tanda tambah ya. Ya, muncul formulir buat jasa ya. Kita isi dulu ya namanya ya, nama ditulis fotokopi ya. Kemudian kategori jasa, kategorinya kita klik tanda tambah ya. Kemudian akan muncul buat kategori baru. Kita ketik fotokopi lalu simpan. Ya. Kemudian untuk kategori jasa ya, sekarang kita bisa klik tanda tambah, kemudian diklik ya fotokopi ya, harga jual 300, kemudian kita klik simpan. Selanjutnya ya, kita kembali ya ke formulir penjualan ya. Tadi kita baru membuat jasa ya, membuat jasanya, kemudian sekarang pilih jasa ya, pilih jasa. Sekarang kita bisa klik tanda panahnya ya, klik tanda panahnya ya, kemudian kita isi jumlahnya ya, diisi jumlahnya, kemudian setelah diisi jumlah kita klik menu tambah ya, klik tanda tambah ya, atau tulisan tambah kita klik ya. Kemudian kita ya geser ke bawah ya, kemudian
sudah muncul ya, subtotalnya 1.500.000 ini otomatis ya. Kemudian kita klik simpan, selanjutnya klik kembali ke menu. 9 November. Mencatat lagi pendapatan fotokopi 10.000 lembar. Harga 300 dari CV Jurangmangu Damai. Ini tunai melalui transfer bank. Caranya klik transaksi, lalu klik penjualan, kemudian klik penjualan jasa tunai. Dan muncul formulir penjualannya ya. Kita pilih dulu ya tanggalnya, klik kalender, pilih 9 November. Kemudian karena metodenya kita klik ya, kita klik tanda panah ya, kita pilih transfer ya. Selanjutnya muncul pilihan banknya ya, kita klik tanda panah, kemudian kita klik BSI. Selanjutnya kita sekarang mau isi nama pelanggan ya. Karena kita belum pernah membuat data nama pelanggan, kita tambah dulu. Kita klik tanda tambah. Akan muncul formulir membuat pelanggan ya, membuat data pelanggan. Nama CV Jurangmangu Damai, alamat Jurangmangu ya. Ada tanda bintang di nama dan alamat, berarti harus diisi. Telepon, fax, email, website, kontak person ini tanpa tanda bintang boleh dikosongkan. Untuk yang sebenarnya ya lebih baik dilengkapi. Kalau untuk simulasi boleh kita kosongkan. Kemudian kita geser ke bawah, kemudian kita klik simpan. Ya. Ini kita membuat pelanggan. Selanjutnya kita kembali ke menu penjualannya, formulir penjualan. Untuk pelanggan kita sekarang bisa klik ya tanda panah dan sudah muncul CV Jurangmangu, kita klik ya. Selanjutnya pilih jasa, kita klik tanda panah. Kemudian kita diminta mengisi jumlahnya berapa, kemudian kita klik tambah ya, jumlah 10.000 lalu tambah. Sudah selesai, kita klik simpan, kemudian kita pilih cetak faktur, kita klik ya. Nah, seperti ini faktur penjualannya. Ini nama perusahaan kita, usaha kita, Kopi Berkah Tes, Jalan Kampustan. Ini ada logonya. Kemudian juga ini fakturnya, faktur tunai ya. Tanggal 9, pelanggan CV Jurangmangu Damai ya. Namanya fotokopi, nama jasanya, harga 300, jumlah 10.000, total 3 juta ya. Kemudian ada keterangan metode transfer BSI. Nah, Bapak dan Ibu, faktur ini bisa di print ya, tinggal diklik print nanti siap di print. Tinggal sambung ke printer. Kemudian bisa ekspor PDF ya, nanti kalau di laptop akan muncul di folder download. Nanti filenya bisa dikirim ke pelanggan lewat WA. Atau kemudian ya kita klik kembali ya untuk kembali ke menu sebelumnya. Kalau di HP berarti kalau kita ekspor PDF nanti silahkan dicari di penyimpanan internal ya, silahkan dicari ya di folder download, kemudian ya dicari ya sesuai dengan HP masing-masing ya. Tanggal 10 November, Dwi Rahayu Cantik mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi 1 juta secara transfer. Klik transaksi, kemudian klik penarikan modal. Akan muncul formulir penarikan modal, diisi datanya. Yang pertama, isi jumlah 1 juta. Metode pembayaran, Bapak dan Ibu perlu klik di sini, transfer ya. Klik ya. Kemudian pilih banknya, klik tanda panah, kemudian klik BSI. Selanjutnya untuk tanggal ya, klik gambar kalender, pilih 10 November. Kemudian Bapak dan Ibu geser ke bawah ya. Klik
panah menuju ke bawah, lalu klik simpan. Klik simpan, kemudian klik kembali ke menu. 11 November, bayar tenaga kerja 1 juta. Klik transaksi, ya, klik beban, kemudian pilih beban tenaga kerja. Akan muncul formulirnya, kita isi data, ya, nilai 1 juta, tanggal, klik gambar kalender, pilih 11 November. Ya, pembayaran tunai ini sudah defaultnya. Kemudian kita geser ke bawah, lalu klik simpan, ya, kemudian klik kembali ke menu. Demikian Bapak dan Ibu, ya, beberapa contoh transaksi untuk simulasi kita untuk usaha jasa fotokopi. Selanjutnya, ya, kita akan membuat laporan laba rugi. Lebih tepatnya melihat, ya, laporan laba ruginya, ya, karena yang membuat adalah aplikasinya, ya, bukan kita, ya. Kita klik menu laporan, selanjutnya klik laporan laba rugi. Ya, kemudian kita diminta mengisi, ya, tahun berapa, ya. Biasanya muncul tahun sekarang, ya. Bulannya juga muncul bulan sekarang, ya. Kalau sudah muncul 2022 November, ya sudah, langsung klik tampilkan, ya. Kalau belum berarti, ya, di klik tanda panah, ya, pilih tahunnya. Untuk bulan juga klik panah, pilih bulannya, lalu tampilkan. Nah, Bapak dan Ibu, ya, tadi yang bagian atas ini ada pilih periodenya, ya, bulan atau tahun. Kalau defaultnya bulan, maksudnya bulanan, ya, yaitu menampilkan per bulan. Kalau mau tahunan, kita klik yang tahun, ya. Untuk sekarang kita biarkan, ya, bulanan, ya. Setelah kita klik tampilkan, maka seperti ini, ya, laporan laba ruginya dari nama usaha Kopi Berkah Tes, dilengkapi dengan gambar logonya. Kemudian judul laporannya adalah laporan laba rugi, ya, periode November 2022. Ada laba 475.000, ya. Saldo laba ini adalah yang laba-laba tahun bulan-bulan sebelumnya, ya, belum, masih kosong karena kita baru mulai bulan sekarang. Ada penarikan, ya, oleh pemilik, ya, 1 juta, ya. Kemudian jadi Bapak dan Ibu seperti ini, ya. Kalau mengambil uang usaha harus dicatat supaya tercatat di pembukuan usaha kita, ya. Boleh, tapi harus dicatat. Sehingga saldo labanya menjadi minus, ya, 525.000, ya. Karena labanya 475, ada pengambilan 1 juta, ya, sehingga saldo laba menjadi minus, ya. Kemudian penghasilan, ya, ada 4.500.000, kemudian kita klik ke panah ke bawah untuk menampilkan yang di bagian bawah, ya. Ya, dari penjualan vote jasa, ya. Kemudian bebannya 4.025.000, ini berupa tenaga kerja. Kemudian ada beban sewa, ya, beban sewa 1 juta ini muncul otomatis, ya. Ya, karena kita pernah mengisi beban sewa dibayar di muka 3 juta untuk 3 bulan, ya, bulan November 1 juta. Kemudian ada beban listrik, ada beban penyusutan, ya, beban penyusutan 125.000 ini muncul juga otomatis, ya. Munculnya otomatis ketika kita membuat atau menginput data pembelian mesin fotokopi, ya. Nanti aplikasinya akan menghitung secara otomatis, ya. Kemudian ada beban umum, administrasi, beban lain-lain. Kemudian laporan posisi keuangan, ya. Kita klik laporan, kemudian klik laporan posisi keuangan. Pilih periodenya bulanan atau tahunan, ya. Kemudian kalau bulanan biarkan saja, ya.
Kalau mau tahunan, klik yang tahun ya. Tahunnya 2022 ya. Kalau belum muncul, diklik tanda panah ya. Bulannya November, kalau belum muncul, klik tanda panah. Lalu tampilkan. Seperti ini laporan posisi keuangan, nama lainnya adalah neraca ya. Laporan posisi nama mulai dari judulnya, yaitu nama usaha Kopi Berkah Tes, nama laporannya laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian periodenya atau tanggalnya, maksud saya tanggal November 2022, ini tanggal akhir bulan ya. Ada aset 19.475.000 ya. Isinya ada kas, ada tabungan ya. Kemudian kita klik ke bawah untuk melihat di bagian bawahnya ya. Nah, sebelumnya ya, laporan ini bisa di-print, bisa diekspor ke PDF, bisa ekspor ke Excel ya. Demikian juga yang laporan laba rugi tadi ya, sama ya. Di bagian bawahnya ada beban dibayar di muka 2 juta ya. Masih ingat tadi kita membayar 3 juta untuk sewa 3 bulan. Karena sudah terpakai di November, maka terpakai 1 juta menjadi beban sewa, sisanya 2 juta. Kemudian aset tetap 6 juta, mesin fotokopi, akumulasinya 1 bulan sekian ya. Ini tandanya minus. Kenapa? Akumulasi penyusutan itu menjadi pengurang nilai aset tetap ya. Kemudian kewajiban 0, modalnya ya. Modal awal 20 juta, saldo labanya minus ya 525 ya, sehingga modalnya menjadi 19.475.000. Perhatikan Bapak dan Ibu, jumlah aset juga tadi sama 19.475. Jadi Bapak dan Ibu ya, laporan ini disebut neraca karena laporan ini menggambarkan ya jumlah sisi. Neraca itu kan punya 2 sisi ya, di sisi kiri, sisi kanan ya, timbangan ya, kiri kanan ya. Sebelah kirinya adalah neraca ya, nilainya 19.475. Sebelah kanannya adalah kewajiban plus modal. Kewajiban 0, modal 19.475, maka sisi kanannya adalah total 19.475, sehingga menjadi sama antara kiri dan kanan ya. Ini yang disebut dengan neraca yang sudah seimbang atau balance ya. Demikian Bapak dan Ibu ya, materi simulasi pencatatan transaksi UMKM jasa. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.